Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, berjumpa lagi dengan kami dengan channel Kabar Islam. Jangan lupa dukung terus dakwah channel Kabar Islam dan juga channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video ya dari para pendeta atau pakar dari ahli Kristen ini, yang dalam kesempatan kali ini kembali mengomentari atau menggeruduk ya seorang pendeta yang seringkali pendeta ini dalam konten channel YouTube-nya itu selalu menampilkan para murtadin. Pasti tidak asing lagi, siapa lagi kalau bukan pendeta Yusuf Manubulu. Jadi ada pendeta Henry Tan, ada juga pendeta Rudy Yohanes ya, yang mana dalam kesempatan ini mereka akan membongkar apa yang terjadi sebenarnya dengan permainan seorang pendeta Yusuf Manubulu. Nah sahabat sahabat ikhwan billah, sebelum kita melanjutkan kepada tanggapan kita tentang video-video yang disajikan atau berita-berita yang dikabarkan oleh para pendeta Henry Tan dan Rudy Yohanes kepada seorang Yusuf Manubulu, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana isi dari video tersebut. Silakan. Konfrontasi jualan murtadin. Ya nggak peduli murtadin ini murtadin beneran apa murtadin settingan di skenario. Giliran disuruh baca Al-Fatihah gelagepan, keringetan. Pakai jualan gitu. Yusuf Pandang Bulu, channel mabuk kebanyakan ragi, pendeta mall peletok, jualanmu palsu. Emang dikira umat muslim nggak tahu itu jualanmu itu palsu itu. Mall peletok, pendeta mall peletok, Yusuf Pandang Bulu, ya, channel mabuk kebanyakan ragi, ya, jualanmu palsu, mereka tahu, jadi bahan ketawaan, ngerti nggak? Unta pun ketawa. Sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu ya, bukan kesaksian yang benar ya, itu palsu ya saudara. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi sangat populer di channel daripada pendeta Yusuf Manubulu ya, dan tidak ada hal lain yang dia unggah di channel YouTube-nya itu kecuali kesaksian-kesaksian ya. Dan jualan murtadin ini saudara. Jualan murtadin itu isinya apa saudara? Kesaksian-kesaksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya dengar kok ya. Ya, ada yang bilang begini ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar ya. Pengaruhmu apa? Ya. Pengaruhmu apa? Lah ini yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu ya, yang bilang saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. Itu signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu, pembohong kamu itu. Ya sahabat, itu sebuah video dari seorang pendeta Henry Tan ya, yang kembali membongkar atau memberitahukan kepada kita semua bahwa apa yang disampaikan dalam video, dalam channel pendeta Yusuf Manubulu tentang kesaksian para murtadin itu hanyalah permainan saja. Jadi di situ setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan ini, patutlah kita meyakini bahwa pendeta Yusuf Manubulu ternyata suka
berbohong ya. Jadi hanya berbohong saja dengan menampilkan para murtadin ini. Tapi sahabat-sahabat ikhwan fillah yang patut kita waspadai dan harus kita menjadi perhatian bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta Yusuf Manubulu dengan menampilkan kesaksian para murtadin itu, entahlah itu murtadin asli atau hanya odong-odong, yang kita takutkan adalah apa yang disampaikan pendeta Yusuf Manubulu ini ditanggapi oleh orang kita, oleh saudara kita yang masih awam tentang agama Islam, yang masih awam dengan agama Islam berbalik menjadi keyakinan Kristen. Ini yang kita takutkan. Makanya intinya mari kita dukung dakwah channel-channel Islam untuk menjadi benteng akidah. Mudah-mudahan harapan jadi benteng akidah meyakinkan orang-orang Kristen. Banyak sekali yang selalu menampilkan pemurtadan atau kesaksian para murtadin yang semata-mata secara tidak langsung mereka mengajak kepada agama Kristen. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan sahabat-sahabat ikhwan fillah, selanjutnya ada seorang pendeta yang di Yohanes ya, yang kembali secara belak-belakan membongkar visi atau maksud tujuan dari seorang pendeta Yusuf Manubulu ini tiada lain dan tidak bukan, itu hanya pulus, hanya untuk mencari rupiah, hanya untuk mencari sesuap nasi makan. Nauzubillah semua nauzubillah. Nah sahabat-sahabat ini kata Rudi Yohanes tentang pendeta Yusuf Manubulu. Mari kita saksikan. Dan sekarang mulai terungkap ternyata Manubulu ini mulai menjadikan ini sebagai ajang bisnis. Dia mengutus karyawan-karyawannya, saya katakan karyawan saja, karena mereka juga makan dari apa yang mereka lakukan, untuk pergi kemana-mana mencari orang-orang, ya, yang bisa mereka ajak untuk kesaksian. Ibaratnya mereka ini dibodoh-bodohi, ditolol-tololi semua lah. Dalam artian ya memang mereka bodoh menurut mereka ini. Disuruh kesaksian, dia hanya pengantar, habis itu dia duduk entah di mana, makan-makan segala macam, kita nggak tahu. Nah, orang yang beri kesaksian ini senang, dia berbicara gini-gini segala macam. Dia santai-santai. Setelah itu apa? Dia mendapat keuntungan dari orang tersebut dengan menuliskan namanya, nomor rekening. Setelah acara selesai, nomor itu dihapus. Nomor rekening si pemberi kesaksian. Sehingga tinggallah nomor rekening Manubulu dan kroni-kroninya itu. Dan dia dengan anaknya mungkin itu, entah istrinya atau siapa, saya nggak tahu. Setelah itu apa? Dinikmatilah hasil-hasil ini senikmat-nikmatnya. Sementara orang-orang yang memberi kesaksian dianggap sampah. Oke sahabat, itulah sebuah video dari Rudi Yohanes ya, yang sangat jelas sekali bahwa pendeta Yusuf Manubulu mengadakan kesaksian para murtadin ini hanya untuk mencari rupiah saja. Lalu pendeta Yusuf Manubulu, kata Rudi Yohanes, ini hanya memanfaatkan para murtadin untuk mencari rupiah. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi sahabat saudara ikhwan fillah, jangan lupa terus awasi akidah kita, jangan sampai mereka orang-orang yang tidak suka, mereka orang-orang yang tidak ridho, tidak rela kita beragama Islam merebutnya, menggantinya dengan akidah yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai pemurtadan, jangan sampai kafir orang Kristen yang tidak suka dengan agama Islam menghancurkan keimanan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat-sahabat ikhwan fillah, mungkin itu saja yang kita bisa simak, kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi kami hatur terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel Kabar Islam dan juga channel Islam yang lainnya. Jazakumullah khairan katsir wa ahsan jaza. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.